kajian kepada masyarakat dengan judul PKM pelatihan pembuatan desain praktikum sederhana untuk guru IPA SMP pada kelompok SMP IPA di Kabupaten Tangerang. Jadi ide sebenarnya kita tidak mengarah kepada praktikum yang biasanya karena melihat kondisi pandemi sekarang masih belum layak atau masih belum belum bisa untuk berkumpul khususnya menggunakan fasilitas laboratorium. Jadi yang kita fokuskan di sini bagaimana mendesain atau adakah ide-ide yang bisa kita wujudkan dalam rangka pemenuhan kompetensi inti yang keempat. Kira bagaimana langkah dan kiat-kiat guru dalam menghadapi pemenuhan K4 ini. Jadi yang terakhir dibahas tadi terkait simulasi PET. Jadi di simulasi PET sebenarnya tinggal kita cari materi apa atau topik apa yang kita butuhkan, itu sudah muncul videonya. Jadi video itu tinggal peserta didik yang membuka, kemudian mungkin guru bisa menyiapkan lembar kerja apa yang harus diisi oleh guru itu. Nanti kami akan memberikan bagaimana lembar kerjanya, contoh lembar kerjanya, kemudian saya akan melanjutkan bagaimana sebenarnya desain praktikum IPA-nya. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya IPA sebagai salah satu bidang sains yang menekankan pada kegiatan ilmiah. Artinya apa? Tanpa kegiatan-kegiatan ilmiah, tanpa praktikum, itu belum dapat dikatakan dia belajar IPA. Karena IPA itu adalah menemukan, belajar menemukan. Kemudian kita lihat dari definisi di atas. Biasanya orang mengira atau orang beranggapan bahwa dia belajar ketika sudah ada interaksi antara guru dan siswanya. Tapi kita balik. Yang kedua, dia paham. Yang saya tadi pelajari terkait getaran, ini saya temukan di sini. Jadi inilah yang akan kita sosialisasikan terus, karena saya untuk 3 tahun terakhir itu kami bersama tim penelitian selalu melakukan penelitian yang sifatnya berbasis kontekstual. Artinya apa yang ada di lingkungan itu yang kita rancang percobaannya. Misalnya, semua siswa pernah melihat yang namanya subbreaker. Jadi bukan gambar dari pegas, oh ini pegas, tetapi di pegas itu di mana dia bisa lihat. Inilah yang kita maksud dengan pengetahuan kognisi. Ketika dia pernah melihat subbreaker motor. Ada yang bilang iya pernah. Semua yang memiliki kendaraan bermotor atau motor dia bisa lihat. Jadi kita bisa tampilkan ini hanya sebagai contoh apa yang menarik ditanyakan siswa pada gurunya. Jadi kita pancing siswa, Pak. Silakan apa yang mau ditanyakan. Jadi kalau misalnya dia hanya bertanya kenapa warnanya beda-beda, dia hanya bertanya mungkin kenapa panjangnya beda, dan syukur-syukur kalau ada yang bertanya kenapa harganya berbeda-beda. Itu adalah rasa ingin tahunya pasti tinggi. Dan kita juga menjawabnya karena jangan juga kita menjawab karena kita orang IPA. Kita orang IPA jangan kita menjawab bahwa karena memang sudah didesain seperti itu, perusahaannya mengeluarkan seperti itu. Bagaimana IPA bisa menjelaskan? Kita bisa gunakan. Kira-kira kalau Bapak Ibu lihat subbreaker seperti ini, apa yang bisa Bapak Ibu tanyakan? Apa yang membuat dia mahal? Mereknya?
Fungsinya, bentuknya. Jadi jawaban Bapak Ibu semua benar. Tapi bagaimana kita menyampaikan ke siswa? Yang bisa sebenarnya kita sampaikan adalah kenapa dia mahal, karena konstanta pegasnya. Yang mendekati konstanta pegas yang sebenarnya nilai K berapa? 8,9 ya. Yang mendekati konstanta pegas itulah sebenarnya yang membuat dia mahal. Melihat ide ini, apa yang bisa Bapak Ibu praktekkan? Salah satu tujuan percobaan atau salah satu tujuan dari penyelidikan gambar ini adalah menentukan konstanta pegas. Gitu. Jadi konstanta pegas kita bisa lihat, kita bisa cek, dan kita bisa simpulkan bahwa oh ini subbreaker jenis ini, merek ini konstantanya sekian. Dengan begitu anak-anak bisa menerapkan yang namanya pengetahuan metakognisi. Jadi ini hanya contoh, sebentar kita berikan contoh-contoh yang lain yang mungkin sangat dekat dengan lingkungan Bapak dan Ibu. Ide-ide dari metakognisi sebenarnya itulah yang melahirkan yang namanya prinsip literasi sains. Jadi prinsip literasi sains itu dia fokus pada membangun pengetahuan siswa secara bermakna. Iya. Jadi konsep dari literasi sains sebenarnya di sini adalah bagaimana membangun pengetahuan metakognisi peserta didik. Dan jangan kita lupa ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait pemenuhan kebudayaan. Jadi kita bisa melakukan pendekatan konsep sains secara bermakna melalui pemenuhan kebudayaan. Maka kita lihat prinsipnya. Bagaimana dia bisa berpikir kritis? Yang membuat dia bisa berpikir kritis karena objek yang kita berikan itu tepat dan pernah diamati, dan membuat keputusan yang memiliki relevansi terhadap kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, Bapak Ibu, dia memiliki relevansi terhadap kehidupan sehari-hari siswa. Apa yang dekat dengan siswa itulah yang dulu harus rancang penyelidikannya. Prinsip literasi sains itu ada 5, silahkan Bapak Ibu amati. Tetapi yang saya garis tebal itu adalah poin 1. Yang kita harus ikuti di sini sesuai dengan apa atau sesuai dengan kebutuhan guru. Sebenarnya belajar IPA itu harus kontekstual. Apa yang diamati oleh anak, apa yang sudah pernah dirasakan oleh anak, dan apa yang sudah pernah dilihat oleh anak. Untuk selebihnya dia mengikut, kemudian sesuai dengan kearifan lokal. Artinya tadi kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tentang pemenuhan kebudayaan, dan sesuai dengan tuntutan atau perkembangan zaman. Jadi disinilah atau ide-ide apa yang akan kita berikan, ide-ide apa yang akan kita rancang penyelidikannya yang kontekstual, kearifan lokal, artinya ada di lingkungan kita dan sesuai dengan tuntutan zaman. Saya berikan contoh. Jadi ini hanya salah satu contoh yang pernah kami teliti terkait pemenuhan prinsip literasi sains yang pertama. Dia sudah kontekstual. Semua anak pasti pernah lihat. Dia sesuai dengan kearifan lokal atau budaya setempat. Kemudian dia sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya orang selalu mencari bahwa yang memiliki nilai atau kualitas tinggi itulah yang akan laku
terjual. Artinya orang bisa saja melihat, oh ini murah, ini yang saya gunakan. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman nantinya orang tidak akan lagi melirik yang murah, tetapi bagaimana kualitasnya. Misalnya minyak kelapa dari Papua, itu pernah mahasiswa kami bawa dari Papua dan memang dia warnanya bening. Dan kalau misalnya dia dijual, dia 1 liter 30.000. Kemudian minyak manja, minyak kelapa manja. Kalau misalnya ada bapak ibu yang punya keluarga di manja atau pernah memang mengkonsumsi atau membeli yang namanya minyak manja, dia 1 liter sekitar 23.000. Karena kami sudah teliti semua dari berbagai mahasiswa di seluruh dalam satu kelas itu ada yang orang manja, orang Papua dan sebagainya. Kemudian yang biasa ini banyak kita jumpai yang mungkin 13.000, 20.000 untuk iya 15.000 ya, yang biasa. Tetapi bagaimana kualitasnya ketika kita menggoreng, atau bagaimana kualitasnya ketika kita gunakan untuk misalnya menggoreng ikan, menggoreng menumis dan sebagainya. Sekarang bagaimana IPA masuk di wilayah ini? Kira-kira kalau objeknya minyak kelapa, konsep-konsep fisika atau konsep-konsep IPA apa saja yang bisa kita temui? Titik dirinya. Ya, oleh titik diri yang pertama, kita bisa tanyakan berapa titik dirinya ini ketika dipanaskan. Apakah dia punya jadi dia sebenarnya bisa mengerjakan atau dia membuat penyelidikan di rumah masing-masing ya? Boleh. Boleh kekentalan, viskositasnya, apalagi kira-kira IPA, geologi, kimia. Ya, aroma baunya bagaimana? Dari 3 ini ada masa jenisnya, bisa tegangan permukaannya, ya. Jadi kita bisa identifikasi dulu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita misalnya mengamati sebuah objek, kita harus identifikasi dulu kira-kira di objek ini konsep-konsep IPA apa, konsep-konsep kimia, biologi apa yang bisa diselidiki. Dan kita di Takalar kita punya minyak cikoang. Murid dia tahu. Jadi kebetulan artinya dari minyak kelapa dan cikoang. Dan pengalaman 1 tahun yang lalu, anak mahasiswa. Jadi anak mahasiswa di fisika itu meneliti bagaimana minyak cikoang itu, atau bagaimana minyak, kenapa pada saat misalnya diadakan maulid, jadi kita harus menggoreng, menumis menggunakan minyak cikoang, ya. Jadi itu pernah diteliti oleh mahasiswa kami bahwa ternyata proses pembuatan, jadi proses pembuatan minyak cikoang itu katanya mahasiswa dia benar-benar mengambil kelapa pada saat pagi hari, kemudian kelapa itu tidak boleh jatuh ke tanah. Tetapi kita sebagai orang IPA, kita tidak bisa menjelaskan seperti itu. Mungkin sebagai pengantar boleh, tetapi apakah siswa kita hanya percaya bahwa oh iya dia minyak begitu karena mungkin ada di bawah jadi sel KPD, tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lingkungan
sekitar. Karena kalau misalnya saya contohkan seperti ini, tetapi di lingkungan kita tidak ada, jadi sesuaikan ya. Jadi mungkin sekian untuk penyampaian materi. Ada hal yang akan didiskusikan atau Bapak Ibu mau share tentang pengalaman di materi apa yang misalnya Bapak Ibu masih sulit menemukan kira-kira praktikumnya seperti apa, itu boleh kita sharing di masih ada waktu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.